kita belajar as-sunnah ini dari S1 sampai S3. Alhamdulillah ya, dengan kurikulum dan silabus yang lebih padat, tidak campur dengan yang lain-lain kecuali ilmu yang mendukungnya, dengan orang yang belajar as-sunnah hadis 2 semester, itu pun dengan makalah-makalah, dengan dosen-dosen yang notabene juga bukan ahli di bidangnya. Ini sekarang nih Masya Allah, saya lihat banyak di perguruan tinggi itu mengajar itu lebih banyak daripada sisi memberi kesempatan mengajar para dosen, bukan pada sisi keahlian. Misalnya ada orang yang ngajar hadis, tidak pernah punyalah berlatar belakang hadis, nanti apa hasilnya? Mungkin jadi ahli hadis nanti. Ini di tingkat S2, S3. Ya, orang yang tidak pernah belajar hadis secara akademis, ya serius. Misalnya dari jurusan filsafat S1, jurusan S2, misalnya humaniora S3, misalnya hubungan internasional, tiba-tiba diberi materi belajar fikih hadis misalnya. Apa yang akan terjadi ini? Akan terjadi. Lalu nanti datang dia dengan pikiran seperti itu. Hadis itu tidak boleh pahami secara tekstual saja. Itu Dr. Dasman tekstual pemahamannya itu. Saya nak nanya ke antum, saya yang belajar hadis 1 sampai S3, ya dengan muatan materi mutu boleh diadu nih. Mohon maaf. Artinya muatan materi ya di sini yang kita pelajari, bandingkanlah dengan tempat-tempat lain, silahkan. Nah, bisa orang yang belajar hadis sambil bercampur-campur dengan yang lain itu lebih paham hadis daripada saya yang yang memang takhasus spesialis di situ. Makanya dalam sebuah seminar nasional, waktu itu saya sebagai keynote speakernya, ada anak cerdas, saya akui anak itu cerdas, dari salah satu universitas Islam terkemuka di negeri ini. Dia mengatakan, ternyata Pak Dokter, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis belum menafsirkan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Saya terkesima memang. Ya, terkesima saya mendengarnya. Anak masih S1 seperti ini sudah membuat statement yang tak berani dikatakan oleh orang-orang sekelas Al-Albani misalnya dalam hadis. Bahkan kalau kita ambil ulama sebelumnya sekelas Ibnu Hajar tidak berani mengatakan itu kepada para pendahulunya. Ini orang yang belajar hadis, ya mungkin hafal arba'innya mungkin belum selesai. Nah, lalu dia katakan itu. Lalu saya tanyakan, kamu ini perkataan kamu atau perkataan orang lain? Ya, sebab kalau perkataan kamu saya nak tanya nanti. Tapi kalau perkataan orang lain, saya ingin tahu siapa yang mengatakan. Lalu diakui, ya pertama saya tanya, untuk tafsir, Anda sudah menamatkan berapa tafsir? Dengan guru saya bilang, bukan baca sendiri. Saya mulai dengan tafsir yang besar dulu. Tafsir Tabari dah tamat. Tentu gelengannya sangat kuat belum? Baik. Tafsir Al-Khazin sudah tamat juga belum. Tafsir Ibnu Katsir belum. Baik. Tafsir Al-Muyassar juga belum. Lalu di mana Anda tahu bahwa ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensif, belum lengkap? Padahal ada lebih dari 4.300 kitab tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama, dari mulai tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tafsir lugawi, dan bahkan tafsir isyari ditulis para ulama. Antum udah baca belum? Belum. Terus gimana cara kamu mendapatkan konklusi hukum seperti ini? Ya, seperti ada orang berhebat kan, baca apa enggak? Enggak, tapi saya paham katanya. Gimana paham tapi enggak baca? Dia paham katanya tapi enggak baca. Gimana caranya itu? Orang paham tapi enggak baca. Mengenai kesimpulan, ketika ditanya seseorang apa namanya dhawabitnya, apa rambu-rambu yang digunakan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam mengafirkan orang, paham enggak? Ada baca tapi lupa.
Anda berada di pihak menyalahkan tapi lupa dengan dobit orang, berarti tuduhan kosong, pepesan kosong. Inilah modelnya, cerdas memang, cuman tafsir belum pernah dibaca, tapi sudah mengatakan ulama tidak selesai menafsirkan Al-Quran. Saya tanya lagi hadis, sudah tamat Fathul Bari untuk Sahih Bukhari? Juga belum. Kalau begitu, ini statement tak patut kita katakan. Tak patut kita katakan. Lalu siapa yang mengatakannya? Dia sebut sebuah nama. Oh, sebuah nama. Ya kalau saya tidak salah, S1-nya filsafat, S2-nya jurusan humaniora, S3-nya jurusan hubungan internasional. Walaupun tamat luar negeri. Tidak ada kait mengait dengan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Terus di mana dia dapat? Mungkin tercecer, terselip dalam pernyataan orientalis. Akhirnya sesuai dengan pikirannya. Dilihatnya kondisi umat Islam di lapangan, memang mereka tidak mengerjakan Islam secara kafah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.